jauh pulau dari Malaka. Acara kita. Semoga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Pembangunan Konflik Keagamaan Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Yang kami hormati Kasubtim Evaluasi Penyuluh Agama Islam Bapak Heru Susanto. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Muhammad Hudori, tim Depak, para webinar Depak seluruh Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji kita bertemu kembali di ajang yang penuh edukasi ini, yaitu webinar Depak seri ke-43 dengan tema Peran Penyuluh Agama dalam Kontra Narasi Ekstremisme di Era Digital. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tahu bersama bahwa era digital ini ibarat dua mata pisau. Di satu sisi, ia membawa kemudahan, memperluas akses ilmu pengetahuan, dan membuka ruang kolaborasi tanpa batas. Namun, di sisi lain, ia membuka celah bagi berkembangnya paham-paham radikal dan narasi ekstremisme yang bisa mengancam persatuan bangsa kita. Nah, disinilah penyuluh agama dituntut untuk hadir, bukan hanya di mimbar nyata, tapi juga di ruang digital untuk menghadirkan narasi yang menyejukkan, meneguhkan nilai moderasi, serta menguatkan, mendiskusikan terdepan dalam menghadirkan kontra narasi yang damai, mencerahkan, dan penuh hikmah. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada malam ini, mari kita simak bersama sambutan sekaligus pengarahan dari Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Pembangunan Konflik Keagamaan yang terhormat Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Kepada Bapak disilakan. Nah, oke, ini baru bisa di-unmute. Tadi nggak bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera dan senantiasa menyertai kita semua, Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kesempatan ini. 6 orang yang sudah bergabung dalam Zoom pada malam ini. Satu, ya saya syukur karena laksanakan diskusi kemarin. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh direktorat yang lain, ya terutama yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kalwa dan Keluarga Sakinah berkaitan dengan early warning system. Ya diantaranya berupaya untuk menyiapkan
menyiapkan apa ya, infrastruktur, kemudian perangkat teknis, bagaimana kemudian Indonesia itu ada sekitar 5.917 solusi untuk em, mewujudkan mewujudkan rasa aman, rasa nyaman, damai, dan rukun di antara umat beragama, pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan. Nah, yang kemudian yang paling banyak berperan dalam program tersebut atau dalam program early warning system yaitu para penyuluh dan para penghulu. Penyuluhnya penyuluh semua, teman-teman Pak penyuluh, kemudian nanti bisa berkolaborasi juga dengan penyuluh-penyuluh yang lain gitu ya. Karena ya di Indonesia ini kan ada banyak sekali penyuluh selain penyuluh agama, ada penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, penyuluh pembangunan, penyuluh yang lainnya. Dan eh, kelak itu mungkin akan dibutuhkan apa kehidupan beragama yang lebih baik, lebih rukun, lebih damai, lebih sejahtera. Nah, saya juga yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, kawan-kawan semuanya yang nggak pernah lelah dan nggak pernah bosan meskipun nggak digaji, nggak dapat honor, nggak dapat apa-apa dari kami gitu ya. Fatma, Bang Rofi Udin, Bang Naif Adnan, kemudian Mbak Cutra dan lain-lain yang telah setia untuk membantu kami untuk menyelenggarakan diskusi penguatan atau resolusi konflik ini. Saya juga berterima kasih ini Bang Heru Susanto selalu mendampingi dan mengikuti para penyuluh dalam kegiatan. Terus terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada moderator dan saya nggak tahu saya panggilnya Meli atau Yani. Ya Meli atau Yani ya, mudah-mudahan bisa memandu acara ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesediaannya dan juga kepada narasumber. Narasumber itu um, Muhammad Muhammad bentar. Muhammad Muhammad. Khudori Ya. tentang peran penyuluh agama dalam kontra narasi ekstremisme di era digital. Teman-teman semuanya tahu yang mungkin mencermati Instagram atau Twitter atau misalnya Facebook, kasus misalnya kerusuhan di Nepal, aksi di Nepal, itu sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Juga ada beberapa aksi yang lain yang dilakukan oleh misalnya di Afrika juga di beberapa tempat lain dan itu eh, masih ada kaitannya ya dengan aksi di Indonesia di akhir Agustus dan awal. Dia kasus yang terakhir yang juga viral adalah misalnya ada kunjungan Prabowo misalnya presiden beserta rombongan ke New York, kemudian ada salah seorang uh, diaspora yang Gloria ya, yang kemudian posting foto di Instagram dia sedang berenang di hotel yang sangat mewah di Aman gitu ya, dan itu kemudian jadi viral juga gitu. Kita juga tahu misalnya ya ada pejabat yang lempar mic misalnya juga viral gitu, dan ada beberapa hal lain yang uh, perubahan signifikan, kemudian ada perubahan yang mendasar dan kemudian mempengaruhi sikap sosial, sikap masyarakat itu kemudian dipicu dan disebabkan oleh postingan atau buzzing, dengungan di media massa, di media media sosial. Karena itu sangat peran di masa sekarang ini ya mau tidak mau kemudian generasi seperti saya misalnya generasi baby boomers ini kan ya harus belajar sama Fatma misalnya kawan-kawan
kemudian eh, ya bisa 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 berpengaruh kecakapan kecakapan bicara, kecakapan mungkin keluasan wawasan, pengetahuan, bacaan yang juga misalnya yang luas, kemampuan menulis misalnya kan itu ternyata di zaman sekarang itu kemudian tidak cukup karena kita juga harus menguasai bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan masyarakat secara khususnya dengan Gen Z Gen Z ya sehingga mereka lah yang kemudian akan melakukan perubahan-perubahan. Mereka akan mempengaruhi orang tuanya, mereka kemudian akan mempengaruhi masyarakatnya dan lain sebagainya. Beberapa perubahan banyak dilakukan dan dimotori oleh Gen Z ya misalnya. Misalnya kan Pandawara misalnya kan itu kan berangkat dari medsos kemudian ya kita mungkin bisa memperdebatkan tentang bagaimana pengaruhnya secara terhadap perilaku sosial masyarakat Indonesia, tapi setidaknya kemudian ada sungai-sungai yang lebih bersih dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita sangat sangat eh, bergantung kemudian pada pada kemampuan kita untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial dan teknologi informasi yang lainnya, termasuk juga penyebaran eh, ekstremisme, radikalisme, terorisme itu saat ini ya lebih banyak kemudian menyebar lewat lewat media sosial. Kita bisa berhubungan langsung dengan orang di Syria, orang di Afghanistan, di Pakistan, di tempat-tempat lain berinteraksi melalui grup-grup WA, melalui grup-grup Telegram dan sebagainya gitu ya. Banyak pula yang kemudian dipengaruhi pemikirannya itu ya nggak bertemu langsung, tapi melalui postingan di Facebook, postingan di Instagram, atau misalnya di Twitter atau Telegram gitu kan. Jadi Arista itu ya realitas di dunia maya itu kan. Nah, karena itu ya sangat penting juga para penyuluh teman-teman semuanya, para penghulu juga. Saya misalnya tadi baca di kompas.com itu ada tepuk sakinah ternyata viral juga saat ini. Kita gimana caranya membuat hal-hal yang positif, yang baik, em, eh, vibe-nya positif juga, kemudian itu di diviralkan dan bisa mempengaruhi opini, perspektif, dan sikap perilaku masyarakat gitu ya. Bagaimana agar kemudian masyarakat melihat bahwa merendahkan perempuan misalnya itu adalah sikap yang sangat buruk dan layak untuk dinepalkan misalnya kan. Bagaimana uh, apa ya diskriminasi terhadap minoritas itu adalah sikap yang buruk gitu. Gimana caranya kita mengolah, membuat konten di media sosial bahwa bahwa menghina itu atau uh, hate speech itu adalah sikap yang buruk gitu dan akan merusak tatanan masyarakat gitu. Ya, itu penting. Makanya terima kasih Mas Hudori uh, 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 apa peran penyuluh dalam kontranarasi ekstremisme. Uh, iya, iya kami persilahkan biar kita punya lebih banyak waktu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf tadi saya salah menyebutkan ya Bapak Kasubdit Bina Paham dan Keagamaan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan ke sesi kita berikutnya. Saya ingin membawakan satu buah pantun, boleh ya Pak Budori? Pak Naif boleh ya? Cakep, Oke, bunga melati tumbuh di taman, cakep, cakep, baunya penerbak, harum wangi. cakep.
Dengan senang hati saya persembahkan narasumber kita, Bapak Muhammad Hudori. Baiklah, izinkan saya Meliani memperkenalkan narasumber kita, Bapak Muhammad Hudori, yang merupakan penyuluh agama Islam fungsional KUA Bogor Barat. Beliau ini sebenarnya rekan ARK saya yang kita sama-sama mengikuti SPAK di Jakarta bulan Juni kemarin ya Bapak ya. Baiklah, langsung saja saya perkenalkan biodata beliau. Beliau menamatkan pendidikan di S1 Darussunnah International Institute for Hadith Science, kemudian S1 di Dirasat Islamiyah UIN Jakarta, dan S2 Hukum Keluarga UIN Jakarta. Untuk organisasi yang beliau ikuti ini cukup banyak yang berhubungan dengan MUI Kota Bogor, Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kota Bogor, kemudian menjadi Sekretaris Lembaga Dakwah NU Kota Bogor, kemudian Sekretaris Daerah Ikatan Penyuluh Agama Kota Bogor, dan Sekretaris Yayasan Raudatus Sidian. Untuk penghargaan yang Bapak narasumber kita dapatkan, beliau pernah menjadi peserta terbaik PKU MUI Kota Bogor tahun 2018. Kemudian beliau juga pernah sebagai peserta terbaik pelatihan kontra narasi ekstremis tahun 2021. Ini tepat sekali ya Bapak sebagai narasumber kita pada hari ini, peserta terbaik ini tahun 2021. Kemudian beliau juga penyuluh agama Islam teladan tingkat Kota Bogor tahun 2022. Kemudian beliau juara 3 penyuluh agama Islam Award kategori influencer sosial media tahun 2024. Dan tahun 2025 ini beliau berhasil meraih penghargaan ASN berprestasi Kemenak Jawa Barat tahun 2025. Baik, Bapak Muhammad Hudori, kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Meli. Tadi kalau dibuka dengan pantun, maka saya akan menjawab pantun pula. Daun salam, daun saga, yang tentunya jawab salam, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, MAG, selaku Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam, Kemenag RI, yang sama-sama kami hormati Bapak Heru Susanto, selaku Kasubtim Evaluasi Penyuluh Agama Islam. Tentunya semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan tentunya juga rahmat serta keberkahan yang dimana senantiasa memberikan angin-angin segar untuk para penyuluh agama Islam. Dan juga yang sama-sama kita banggakan tim Depak dan juga kawan-kawan ARK serta para peserta diskusi pada malam hari ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam senantiasa memberikan kesehatan, kemuliaan kepada para hadirin semuanya. Puji beserta syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan iman, Islam dan sehat walafiat hingga pada malam hari ini tentunya kita dapat berjumpa kembali dalam diskusi kontra narasi ekstremis, upaya strategis ekstremisme di era digital ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan pula kepada para keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Di malam hari ini tentunya kita akan berdiskusi bersama
terkait dengan kontra narasi ekstremis, yang dimana saat ini orang-orang mungkin sebetulnya sudah melakukan itu, tetapi tidak disadari bahwa ternyata itu merupakan counter atau perlawanan terhadap narasi-narasi yang saat ini tersebar di media sosial ataupun mungkin di ruang-ruang digital lainnya. Nah, tentunya kita sebagai penyuluh agama atau penghulu ataupun siapapun itu memiliki peran atau andil dalam mengcounter narasi-narasi yang sifatnya tadi negatif. Bahkan ketika tadi setelah kita lihat negatif mengarah kepada ekstremisme, perlu kita counter, perlu kita lawan. Atau kita membuat tadi narasi tandingan. Sehingga narasi itu tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi ada yang menandingi, ada yang menyaingi. Sehingga tidak ditelan mentah-mentah oleh para netizen pada umumnya. Nah, sebetulnya apa sih narasi itu? Narasi itu sebetulnya pembingkaian cerita tertentu untuk mencapai daripada maksud dan tujuan narator dengan sudut pandang yang memang ditentukan oleh naratornya. Apa maunya, mau kemana arahnya, dan tergantung. Nah, satu cerita bisa menghasilkan berbagai narasi, baik positif maupun negatif, tergantung naratornya mau seperti apa. Nah, jadi beda memang antara cerita dengan narasi. Kalau cerita kan urutan tadi kejadian, peristiwa yang memang konkret terjadi, yang sudah terjadi di masa lalu, atau mungkin tidak pernah terjadi, tetapi itu menjadi sebuah karangan tersendiri, fiktif gitu loh. Nah, kemudian dikisahkan kembali, itu cerita. Nah, kalau misalkan narasi, nah itu bagian daripada cerita yang diambil, kemudian dibingkai, dikemas, ya, dan diarahkan dan digiring sesuai keinginan naratornya. Nah, itu narasi. Nah, kita banyak sekali tadi memahami bahwa narasi itu ada macam-macam. Ada yang informatif, di mana tadi tujuannya menyampaikan fakta dan realita di lapangan. Kemudian ketika itu disampaikan dengan bahasa yang logis, objektif, ya, itu disebut dengan narasi informatif. Yang kedua ada juga narasi sugestif. Nah, narasi ini memang disampaikan ada yang tersirat maksud dan tujuannya, ya. Ada yang tersirat maksud dan tujuannya. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi, memberikan saran, sugesti bagi para pembacanya, bagi para pendengarnya, bagi para penontonnya, kan begitu. Nah, inilah narasi sugestif. Sedangkan narasi yang terakhir yaitu narasi artistik. Nah, narasi ini yang mengedepankan sebuah bahasa yang lebih enak, lebih indah. Kemudian biasanya sih, ya ini merupakan karya-karya sastra yang luar biasa, seperti novel, sajak, ya puisi dan lain sebagainya. Nah, menariknya memang ketika kita melihat bahwa narasi ini, ya itu dibangun dengan cara sudut pandang kita, ya, atau sudut pandang narator misalkan ingin membawa tadi dengan narasi sugestif misalkan, ya, itu akan memunculkan perspektif biasanya dua umumnya, ya entah tadi positif maupun negatif. Ya tergantung tadi narator atau mungkin kita sebagai orang yang menarasikannya. Kalau memang ternyata ingin dibawanya positif, baik, inspiratif, ya kan? Kemudian juga ada unsur motivasinya atau motivatif, kemudian juga edukatif, ya. Dan bahkan ternyata bisa membawa tadi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, ini tentu menjadi sebuah narasi yang baik atau narasi positif, ya. Dalam satu cerita misalkan, ya kan, maling kundang, ya. Ketika kita mengambil sisi positifnya, ya, kita akan menarasikan bahwa ketika itu ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian ketika itu dikutuk, ya, sebagai batu. Kan kalau narasi positifnya, ya, bahwa ternyata berbakti kepada orang tua merupakan sesuatu sesuatu yang wajib dan sesuatu yang memang harus, karena orang tua merupakan tempat, ya, di mana anak akan mendapatkan ridho Allah, karena disebut ridhollahi fi ridho walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Maka berbaktilah kepada orang tua. Itu narasinya positif. Kalau narasinya diarahkan kepada narasi yang negatif, sungguh tega orang tua.
Sungguh tega orang tua sampai tadi mengatakan anaknya tidak apa-apa dikutuk atau bahkan mengatakan tadi anaknya itu dikutuk gitu kan menjadi batu karena durhaka kepada orang tua. Kalau orang tuanya sayang, tidak mungkin dia sampai mengutuk anaknya sendiri. Nah, itu kan narasinya negatif ya. Yang dimana akan memunculkan memicu kebencian gitu kan. Kemudian penyampaian pesannya juga tidak baik gitu kan. Dan dimana ketika itu orang juga memandangnya juga tidak baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga akan melihat ya ada kriteria daripada narasi negatif itu sendiri. Narasi negatif memang pada umumnya ya narasi yang dibingkai untuk tidak menghormati, tidak menghargai hak asasi manusia, hak asasi orang lain, ya. Kemudian narasi negatif pada umumnya membingkai keyakinan dan ajakan tindakan untuk melakukan kekerasan, ya. Nah, ini juga merupakan daripada kriteria narasi negatif. Narasi negatif juga ternyata mengandung bentuk diskriminasi baik terhadap agama, ras, suku dan lain sebagainya. Ya, bahkan saat ini mungkin gender gitu ya. Seperti tadi Pak Kasubdit menyinggung ketika ada ya diskriminasi atau mungkin ada pendiskreditan kepada perempuan yang dimana dianggap misalkan perempuan makhluk yang paling lemah. Nah, ini kan juga sering itu disampaikan dan dinarasikan oleh beberapa kelompok gitu kan. Sehingga ketika itu juga banyak penolakan, banyak counternya, banyak yang kontra terhadap narasi tersebut. Nah, yang terakhir, narasi juga ya, usia usia gitu. Ya, seperti misalkan terkait dengan narasi bahwa ya kulit hitam selalu akan ada di bawah, tidak akan pernah dia muncul di atas. Selalu selalu di kakinya kulit yang putih, itulah kulit hitam. Jadi tidak akan pernah dia berada di atas, selalu di bawah. Itu contoh narasi daripada dehumanisasi. Nah, kemudian kita lihat juga ada macam-macam narasi negatif, ada ujaran kebencian, ya kan? Yang pada umumnya saat ini sering kita lihat ya di media sosial sana yang ternyata sudah sudah sangat ramai lah intinya. Kalau orang melakukan tadi ujaran kebencian itu nggak main-main gitu kan, langsung nusuk dan luar biasa gitu kan dampaknya. Misal, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Dengan biasanya juga nggak harus dengan pernyataan, biasanya juga dengan pertanyaan. Udah tahu kan siapa pelakunya, dari agama mana? Nah, itu sudah mulai ada penggiringan. Walaupun ketika itu belum dinarasikan secara jelasnya. Tapi ketika itu sudah ada penggiringan. Sudah tahu kan suku mana yang biasanya seperti itu? Nah, itu biasanya di media sosial kita akan melihat seperti itu. Nah, kemudian ya kalau misalkan secara langsungnya pernyataan ya narasi ujaran kebencian itu ya biasanya lebih ke arah tadi rasialnya, kemudian ada merendahkannya, melecehkannya, dasar, misal mohon maaf ya, dasar suku X ya, bisanya ngacauin doang. Nah, padahal nggak semua gitu kan, suku X demikian gitu. Ini yang jadi masalah tadi terkait dengan ujaran kebencian. Dan itu banyak sekali terjadi di platform media sosial. Nah, kemudian selanjutnya ada narasi ekstremis ya. Nah, ini mempromosikan terkait dengan dukungan-dukungan ya terhadap penggunaan kekerasan ya yang dimotivasi dan dibenarkan biasanya ya secara ideologis. Kita lihat ya, korupsi di mana-mana, kemudian kejahatan di mana-mana. Apa ini sistem seperti ini? Sudah jelas kuncinya apa? Tegakkan syariah, tegakkan khilafah. Nah, itu biasanya sudah arah ke sana. Bahkan yang lebih-lebihnya lagi, misalkan lawan kezoliman pemimpin, turunkan ya misalkan presiden. Nah, itu udah jauh banget itu ke situ tuh biasanya. Nah, atau lebih parahnya lagi, bakar. Nah, itu narasi ekstremis demikian biasanya. Nah, narasi intoleran ya ya bisa terjadi misalkan tadi ketika ada pendiskreditan terkait dengan gender juga. Misal dia adalah perempuan mah tempatnya di kasur, di sumur, ya kan? Kemudian di dapur gitu loh. Yang tidak bisa menghargai gitu loh tentang apa gender seseorang atau misal misal gitu kan.
narasi intoleran yang lainnya. Setahu saya, agama Sikh itu adalah agama campuran antara Hindu ya dengan kepercayaan yang berada di India. Nah, padahal dia belum tentu benar gitu loh. Dan itu juga bahaya ketika didengar oleh penganut Sikh gitu. Misalkan atau ya tentang agama tertentu Bahagia, setahu saya ya ajaran Bahagia merupakan ajaran gado-gado. Nah, ini juga bahaya juga, ini narasi intoleran gitu kan. Nah, ini biasa terjadi juga di platform media sosial ya, tersebar di komentar-komentar. Nah, kita lihat narasi ekstremis itu, kita kenali peristiwa konfliknya. Ya, biasa kita memahami apa yang terjadi, konflik ketidakadilan atau masalah sosial sebelum nanti narasi ekstrim itu biasanya muncul. Ya, kita lihatnya begitu. Contoh aktualnya misalkan sekarang nih ya, ketidakadilan ekonomi pejabat dengan masyarakat umum di Indonesia. Kan ini masalah utamanya begitu. Pejabat semakin kaya, masyarakat masyarakat umum semakin miskin. Nah, kemudian dinarasikanlah negara hanya hadir bagi para bedebah pejabat, sedangkan rakyatnya dicekik oleh pajak. Nah, ini merupakan narasi ekstrim, ya, yang dimana ketika itu ya betul bentuk daripada kekesalan dan sudah tadi memunculkan kebencian ya kepada ya yang ditujunya ya, dan ketika itu tujuan utamanya agar tentunya tadi orang-orang terpengaruh, tersages gitu loh. Jadi memang kalau kita balik lagi tadi kepada macam-macam narasi, bahwa narasi ekstremis atau narasi negatif itu munculnya dari narasi sugestif. Tujuan utamanya kan ada tadi ya, tujuan dan maksud tertentu daripada naratornya. Mau kemana arahnya, mau bagaimana. Nah, latar belakang ya terkait tadi dengan narasi ekstremis tersebut ya biasanya tadi karena ekonominya lesu, kemudian pejabatnya semakin seenaknya gitu loh. Nah, itu latar belakang biasanya orang memunculkan narasi-narasi tersebut. Adapun kita melihat daripada framingnya ya. Nah, framingnya ini biasanya kan dilakukan oleh media, oleh individu, kelompok tertentu dengan cara tadi membingkai, mengemas gitu kan, membungkusnya dengan luar biasa. Ah, yang dimana tujuannya tadi ya digiring tergantung perspektif daripada narator yang saya bilang tadi, sesuai keinginan dia ya terhadap peristiwa yang terjadi atau peristiwa konflik itu sendiri. Misalkan yang pernah kita tonton itu di televisi atau mungkin tadi di platform media sosial terjadinya ya pelindasan seorang pendemo oleh kendaraan taktis polisi. Nah, atau mungkin di sini saya tuliskan pendemo terlindas kendaraan taktis polisi. Narasinya bisa macam-macam, gitu loh. Contoh di sini saya sebutkan polisi bukan pengayom rakyat, tapi pembunuh rakyat. Rakyat dipalak Sri Mulyani, digoyang anggota DPR RI, ditololin oleh Syahroni, dilindas polisi, Prabowo gak punya hati. Nah, ini narasi yang dibangun dan udah tersebar sekali yang seperti ini di media sosial, baik di X, kemudian Facebook, kemudian Instagram, atau TikTok gitu ya. Nah, jadi kita juga akan melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana tadi menyikapinya? Ya, apakah memang kita justru nambahin, ya, ngebumbuin, kemudian justru kita, ya istilahnya kalau bahasa Sundanya ngajahean gitu ya, manas-manasin. Nah, itu kan juga perlu dipertanyakan apa sebetulnya sikap kita, ya. Nah, kita lihat peran kita sebagai penyuluh agama, ya. Saya ini mengutip dari apa yang ketika itu disampaikan oleh eh, Pak Jamaludin ya selaku Kasubdit Penyuluh Agama, Bina Penyuluh Agama, dan juga yang disampaikan oleh Pak Jayadi selaku Direktur PENAI saat itu yang saat ini menjadi Bina KUA. Beliau menyampaikan terkait dengan pilar peran penyuluh agama. Yang pertama edukator, yang kedua mediator, yang ketiga motivator, yang keempat influencer positif. Yang kita paham betul dan tidak terlalu jauh lah dengan tugas fungsi kita ya yang isinya edukatif, informatif, konsultatif dan advokatif.
Nah, memang terkadang ya bahwa sebagian di antara kita yang menjadi penyuluh agama ya itu juga bukan hanya sekedar eh, top down gitu dalam artian kita menyampaikan apa yang dari atas ke bawah gitu kan. Kan anggaplah kita ini penyuluh agama penyambung lidah pemerintah sehingga warga dan masyarakat paham apa sebetulnya program dan tujuan pemerintah itu sendiri. Nah, maka kita tadi ada fungsi informatif. Kemudian kita tentunya ajarkan, ya, kita berikan tadi edukasi terkait dengan A, B, dan C-nya, biar paham, gitu loh. Ini contoh konkret saja, ya, terkait dengan misalkan perkawinan. Kenapa, Pak? Pernikahan itu harus usianya minimum 19 tahun. Agama kan nggak pernah tadi mengatakan ya bahwa usia minimum itu 19 tahun. Agama hanya menyampaikan syaratnya itu baligh. Toh Siti Aisyah pun dinikahi di usia 9 tahun. Nah, di situ ya pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu perlu dijawab oleh kita, gitu kan? Maka perlu diedukasi. Banyak tadi orang-orang yang tentunya juga belum memahami terkait dengan ya kompilasi hukum Islam, di mana tentunya kompilasi ini sendiri kan merupakan hasil taknin ya yang dilakukan oleh para ulama kita sehingga menjadi kompilasi hukum Islam yang tertuang dalam Impres nomor 1 tahun 1991. Nah, itu perlu diedukasi masyarakat. Oleh siapa? Kita juga tadi tugasnya penyuluh agama. Nah, kalau informasi kan jelas tadi ya apa yang disampaikan seperti misal program gas ya, kita belusukan ke bawah kemudian menyampaikan tadi nih loh, Pak, ada gas. Gas teh apa, Pak? Gas melon, gas apa nih? Gas gerakan, Pak, sadar catatan pernikahan. Oh, iya 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 iya. Terus seperti apa? Nah, itu kita langsung. Nah, terkadang juga ketika tadi masyarakat itu sudah disampaikan informasi, yang ngeyel ya pasti ada, gitu kan? Nggak terima, gitu kan? Wah, nggak ada dari sananya. Nah, itu fungsi kita, ya. Jadi sifatnya tadi top down, gitu kan? Dari atas ke bawah. Tapi jangan lupa, gitu loh. Ternyata, gitu kan? Kita juga harus bottom up, gitu loh. Apa sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat? Misal, ya kan, terkait kesulitan birokrasi dalam pernikahan, misalkan, ya kan, Pak ini agak sulit Pak, begini, begini, begini. Kenapa sih Pak? Sekarang kan sudah modern, ya. Sekarang kan sudah zamannya digital. Kenapa harus fotokopi lagi? Bahkan saya pernah ketika itu salah satu warga asing ya, orang Arab itu sampai menyampaikan kepada kami itu, kenapa seperti ini? Kami di Arab Saudi itu semuanya pakai HP. Bas bijawal wahid khalas ya nih. Udah beres semuanya. Tapi saya sampaikan, Pak, itu di Arab Saudi. Ini beda, ini kami di Indonesia memang seperti ini. Kami hybrid. Pakai digital juga, manual juga gitu kan. Yang disampaikan ketika itu ya kita kasihkan informasi, tapi juga perlu tadi ini disampaikan ke atasan. Maka teman-teman itu kan yang penyuluh agama yang tergabung di IPARI, kemudian teman-teman yang beberapa kali menghadiri tadi terkait dengan kegiatan di pusat, misalkan di EWS, Early Warning System, kemudian pelayanan KUA, misalkan seperti kuantifikasi, kemudian standarisasi KUA dan sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya momen di mana tadi penyuluh agama yang menyampaikan gitu loh, apa sebetulnya keluhan dan kegelisahan tadi binaannya gitu loh, bisa disampaikan itu. Nah, jadi pilar peran penyuluh agama juga perlu kita perhatikan. Misalkan ini yang paling menurut saya pribadi agak sulit gitu kan, mediator. Terkadang kita kan menjadi mediator itu kadang-kadang suka berat sebelah. Ya karena biasalah datang orang gitu kan, kemudian dengan nangis-nangis, kemudian ada rasa iba, ada rasa apa namanya? Ketika itu empati dan sebagainya. Padahal kan juga nggak boleh seperti itu. Kita harus netral, harus berada di tengah dan tidak boleh menyarankan apapun ya yang dimana ketika itu justru dikembalikan kita hanya menjembatani gitu loh, jangan sampai tadi eskalasi daripada konflik itu semakin terus gitu loh, kita harus mencegah gitu kan. Nah, ini sering terjadi. Nah, memang jujur saja apalagi kalau misalkan ternyata yang mau kita mediasi ini orang-orangnya ternyata
sempat menuduh kita ya dianggap berpihak lah, berat sebelah dan sebagainya. Nah, kemudian satu sisi lain kita juga harus motivator gitu kan. Ya sebagai warga negara yang baik ya, ini penting menurut saya punya optimisme, semangat ya terhadap apa? Terhadap negeri ini ya. Ya kan mau bagaimanapun ke depan pasti ruang-ruang tersebut. Mungkin saat ini Bapak Naib masih jadi penyuluh kan kita nggak tahu kalau ke depan beliau menjadi direktur Penais gitu kan. Kemudian juga kita tidak tahu kalau ternyata nanti ke depan Pak Haji Deden akan menjadi ya salah satu dirjen atau bisa jadi menjadi menterinya. Nah, artinya kita harus punya tadi rasa optimisme dan juga nasionalisme yang kuat untuk memajukan bangsa ini dan negeri ini. Bukan justru sebaliknya. Misalkan dengan narasi kabur dulu yuk, ya, itu kan pergi dulu yuk. Ya, itu kan juga kurang baik gitu. Nah, dan bagaimana kita menjadi influencer positif? Nah, ini yang penting ini. Saya melihat teman-teman penyuluh agama ini sudah menjadi influencer, ya. Banyak sekali jujur, seperti Mbak Fatma gitu kan, yang menurut saya menarik gitu kontennya. Cuma diam, bengang-bengong, di in kemudian ketika itu dikasih itu kan narasi dan viewer banyak. Nah, itu kan sederhana loh maksud saya. Nggak perlu diedit kemudian sedemikian rupa setelah itu apa ternyata yang viewersnya nggak seberapa atau yang komentarnya juga nggak seberapa gitu kan. Nah, jadi di influencer tuh terkadang ya memang yang paling terpenting kita lihat algoritmanya. Saya pribadi juga ketika menjadi ya influencer tuh kadang-kadang kalau sudah mohon maaf ya misal ketika kita udah capek-capek ngedit, capek posisinya itu apa namanya buat, kemudian ketika itu diambil video kita disebar orang lain, ya tanpa tadi ngetek akhir ini, bentrokan brutal, aparat menghentikan massa gitu kan, rumah pejabat dijarah. Nah ini kan konter narasinya sudah jauh daripada tujuan utama, yaitu tadi menyuarakan daripada aspirasi rakyat. Nah itu konter narasi. Yang terakhir kita lihat alternatifnya. Alternatifnya modelnya yang tadi netral saya bilang. Jangan ikut jarah menjarah, jangan rugikan sesama. Atau kalau kami waktu di Bogor tuh warga Bogor jaga warga kota Bogor, warga Bogor saling jaga. Udah gitu aja, gitu kan itu netral. Jadi narasi yang disebut dengan alternatif itu tidak mengkonter langsung dan tidak juga melawan daripada kontra narasi itu sendiri. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau ada kekhilafan dari apa yang saya tuturkan dalam 30 menit ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Udori. Ini masih dalam pengawasan istri ya Bapak? Iya, betul. Masih dalam pengawasan istri. Baik, baik, menarik sekali materi kita pada hari malam ini. Narasumber kita membawakan dengan cukup luas sehingga membuka wawasan kita semua. Semoga nanti Bapak Udori akan ada konten-konten narasi kontra ekstremis ini muncul setelah kita webinar ini. Diharapkan seperti itu ya Amin, Bapak amin, ya. amin. Amin. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita membuka sesi pertanyaan atau tanggapan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk raise hand-nya. Ya, lihat dulu ini apa sudah ada ya. Ya, ini ada Bapak Habibie Penyu Magetan. Kepada Bapak Habibie Penyu Magetan, kami persilakan Bapak. Silakan Bapak.
Izin Pak Naif, apa ini Bapak Rasidian atau bagaimana ya? Sepertinya tidak ditinggal sepertinya apa namanya Zoom-nya. Iya, Oh ya, enggak, iya. enggak, udah masuk, Oh, udah masuk masuk nih. ya. Ya tadi Langsung nih Bapak. mikrofonnya Ya. kan tadi di ini kan ya, di apa itu? Di Di unmute Bapak. iya tadi. Tadi nggak bisa apa hostnya melarang gitu loh tadi. Oh, Sudah, Udah Pak. bisa. Sudah kami ya. juga. Eh, ya, nggih, ini eh, biasa nggih. Luar biasa bisa membuka wawasan bagi kami. Eh begini, sedikit mungkin bisa bukan bertanya ya, mungkin menambahkan. Ini realita di masyarakat itu kontra narasi negatif lebih mudah diterima daripada ini. Jadi sudah ada narasi yang negatif itu lebih mudah dipercaya. Kemudian kita mengembalikannya itu ternyata sulit gitu. Nah, itu gitu. Terus yang kedua, eh, perlu juga adanya satu sinergi. Jadi begini, kalau misalnya kita istilahkan buzzer itu ya, baru nyebar suatu isu, ternyata pendukungnya banyak sekali. Ya, pendukungnya banyak sekali, sekalipun sebenarnya yang memainkan hanya orang-orang itu saja gitu. Tapi seakan-akan apa narasi itu di dukung tambahan narasi-narasi yang lain gitu. Nah, bagaimana itu bisa satu satu frekuensi gitu, satu frekuensi ketika mungkin salah satu penyuluh itu narasi yang positif, kemudian itu didukung juga dengan penyuluh-penyuluh yang lain. Nah, penyuluh yang lain. Nah, dengan begitu itu nanti akan ini menguatkan narasi yang dibangun oleh meskipun hanya salah satu penyuluh. Jelas atau ini ya frekuensi daripada penyuluh-penyuluh ini untuk ikut aktif gitu, ya, ikut aktif. Jujur lah, tidak semua penyuluh itu juga ikut aktif yang tidak semua gitu. Ini bagaimana membangun ini jumlah penyuluh yang sekian banyak itu sebenarnya kan itu juga potensi ya sebenarnya ya. Itu potensi. Nah, itu tinggal mengemasnya, menggerakkannya bagaimana. Eh, yang jelas kalau dari masing-masing penyuluh itu kan punya tanggung jawab moral untuk selalu mengatakan yang positif. Hanya masing-masing kami saling mendukung ya. Kita saling mendukung itu yang diperlukan. Mungkin itu Pak agak dijelaskan ya. Baik, 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 Kontra baik. narasi Narasi negatif negatif itu ya. ternyata lebih mudah Baik, baik, dicerna baik. oleh masyarakat daripada narasi positif. Ya, ya, ya. Narasi positif. Ini sama saja ketika ada teori dagang ya, teori dagang. Ketika ada isu negatif dari satu produk, itu orang akan ngomong eh, minimal kepada 11 orang lain. Tapi ketika ada sesuatu yang bagus dalam satu produk, ini orang akan ngomong itu maksimal hanya 7. Nah, ini mungkin juga berlaku untuk narasi-narasi yang terbangun itu. Jadi negatif itu mungkin akan menyebarnya 11, minimal 11, nah, bisa jadi lebih. Tapi kalau narasi positif itu maksimal hanya 7. Ini aja sekedar sharing Pak Hudori. Terima kasih. Makasih ilmunya nggih. Makasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bapak. Boleh, boleh, boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Habibie dari Magetan. Ini luar biasa, saya kira tanggapannya. Yang pertama terkait dengan ya tadi sulitnya membalikkan tadi, artinya membalikkan di sini artinya mengcounter gitu kan, melawan balik. Nah, memang ini tantangannya tadi karena masyarakat itu sudah kadung terdoktrin dan ketika itu sudah kadung mereka menerima yang sebelumnya. Terlebih mohon maaf, mereka sendiri sudah terframing dari awal, gitu loh. Ini saya sampaikan begini. Kalau peneliti itu netral, ya, anggap air putih, ya kan. Kemudian ketika itu
kita masukin gula gitu kan, dia pasti akan manis. Ya, pasti dia akan manis. Air putih tanpa tercampur apapun. Kemudian kita masukkan gula, pasti manis airnya nanti. Ya kan? Nah, kemudian kalau sebaliknya, air putih ya dan ternyata sebelumnya sudah ada garam, ya kan? Kemudian kita masukkan gula, belum tentu manis. Gitu loh. Umumnya kan kalau gula dicampur garam biasanya rasa-rasanya kayak mecin gitu jadi gurih gitu kan. Nah, umami. Nah, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau tadi air garamnya sudah lebih banyak dibandingkan gula yang mau kita tambahkan. Nah, kurang lebih juga mereka juga seperti air yang sudah seperti apa wadah yang sudah terisi oleh air comberan. Ya, air comberan udah kebanyakan nih. Kita timpa air putih tetap aja masih bau gitu kan. Tentu ya Bu Meli ya, air selokan gitu kan, air got. Ah, Itu udah ada tuh di wadah itu. Kemudian kita masukin tuh yang namanya air putih, air bersih, ya. Tapi nggak seberapa gitu loh. Tetap itu agak sulit gitu loh untuk membalikan daripada pemahaman mereka ataupun juga mereka mereka sudah terkena betul tadi doktrinnya. Ini nggak usah jauh deh. Saya contohkan langsung Pak Habibie terkait dengan framing tentang Bu Sri Mulyani, ya ini juga di ruang digital nih saat ini ya, menyatakan bahwa guru itu adalah beban negara, ya kan? Itu bahkan di framingnya menggunakan kecanggihan teknologi yang ya kan? Padahal beliau tidak pernah mengatakan demikian. Yang tentunya ini ya sudah menyebar kemana-mana, gitu loh, sudah menyebar kemana-mana. Dan ketika itu saya sampai detik ini ya, sampai detik ini masih banyak orang ataupun guru yang mengatakan bahwa kita ini beban rakyat, beban negara, kata pemerintah. Padahal udah diuruskan, gitu kan. Begitu juga yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin, menteri kita, ketika menyatakan tentang guru, kemudian di framing, dinarasikan. Nah, sudah kadung, gitu kan. Sudah kadung, maka ketika itu sulit tadi membalikan. Tapi saya kira, ya, penting bagi kita tadi, tugas kita sebagai edukator, gitu loh. Yang meluruskan tadi, mengedukasi. Jujur, saya di majelis saya pribadi, ya, sering menyampaikan nilai moderasi beragama yang sebetulnya mungkin ibu-ibu juga kurang paham. Tapi sering diulang-ulang, Bu, gitu kan. Kita tidak bisa tadi mengatakan hal ini sembarangan. Saya juga tentunya mengatakan hal ini di ruang ini karena ini adalah internal for kita saja. Hanya internal kita saja yang tahu. Ya, kita mengatakan bahwa agama A lebih benar daripada agama B. Ini nggak apa-apa. Tapi ini forumnya internum. Tapi kan kalau sudah di ruang eksternum, yang dimana ketika itu namanya dikonsumsi oleh orang banyak, apalagi misalkan semua agama itu gitu. Nah, saya kira itu tidak elok gitu kan. Nah, itu diedukasi oleh kita, memang binaan kita sedikit. Nah, jangan sampai sebaliknya kita kalah alias punten ya. eh, jadi seolah-olah kita udahlah ini mah kayaknya memang mereka itu lebih 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 apa terframing oleh oleh opini orang lain yang memang seperti itu. Atau mohon maaf ini ya. Kita kalah karena bahasanya apa ya kalau saya sampaikan tuh khawatir takut gak diundang lagi. takut ya sih? Ah, takut Takut. gak diundang lagi. Ini yang sering saya secara pribadi karena saya juga karena orang NU gitu ya. Saya kalau di masjid-masjid yang non NU, jujur deh, yang HTI, Wahabi, sempat gitu kan. Misalkan ketika itu saya sampaikan apa namanya isi-isi yang memang lebih netral gitu loh. Ya paling soal rezeki gitu kan. Kemudian soal birrul walidain. Nggak terlalu yang mencolok terkait dengan misalkan politik saat ini. Itu nggak pernah saya jujur aja. Makanya lebih baik kita mengambil sifat-sifat yang netral aja gitu ketika di khutbah. Apalagi khutbah itu kan nggak bisa tanya jawab gitu kan. Sifatnya monolog. Dan masyarakat pasti gitu loh. Ketika mereka diedukasi terus-menerus gitu kan, diajarkan oleh kita. Nah, saya yakin pasti ada perubahan pemikiran
Nah, tapi kalau memang ternyata itu gagal, ya, gagal, berarti bukan salah kita, bukan salah kita, itu salah mereka. Dan saya jujur, sampai detik ini juga mendapatkan dampak bagaimana tadi kita itu dibenci, ya, oleh ya mungkin beberapa kelompok, oleh beberapa tadi tokoh, karena mungkin dianggap kita ini ustadznya ustadz plat merah. Beda ini mah, ya. Ustadznya ustadz Ya. pemerintah, gitu kan. Nah jujur, penyuluh agama itu kan sebetulnya ya tokoh agama, hanya bedanya mungkin kita tadi digaji gitu kan ya. Para ustadz di kampung mungkin tidak digaji gitu. Nah, berikutnya terkait tadi eh, penyuluh ya. Ini perlu satu frekuensi. Saya sangat setuju ini betul. Karena masih banyak penyuluh tadi agama di kita ini ternyata itu tadi bukannya menjadi ya pengayom, bukannya menetralisir, bukannya mendinginkan, justru memanas-panasi gitu loh. Ini banyak saya temukan gitu. Ya balik di lingkungan kami pun masih ada lah beberapa gitu kan. Nah, sehingga saya kira ketika dikatakan tadi kita harus satu frekuensi, saya sangat setuju. Frame-nya harus sama, rancang bangunnya harus sama. Maka itu perlu melalui tadi pelatihan-pelatihan, kemudian melalui tadi BIMTEK yang dilakukan oleh eh, Subdit tadi, ya, Bina Paham Keagamaan Islam ini dan penanganan konflik ini. Tujuannya apa? Biar tadi penyuluh itu juga terbuka, open mindset. Karena saya masih meyakini masih banyak tadi penyuluh-penyuluh agama yang dimana ketika itu cara berpikirnya masih jumun, gitu loh. Artinya ya masih kaku gitu kan. Dia belum bisa melepaskan misalkan bahwa dia ini saat ini siapa dan kapasitasnya apa. Dan mungkin juga ya kalau mau saya sampaikan tadi, kurangnya literasi, bacaan juga dapat memengaruhi daripada sudut pandang seseorang. Karena yang saya sering dapatkan itu, orang-orang yang memang ketika itu yang mengatakan A, B, wah ini kayak begini, oh, kelompok ini tuh begini, begini, begini. Tahu dari mana? Katanya, kan itu sudah, nah itu kan padahal framing orang. Gitu loh. Narasi yang sudah menaun. Ketika saya turun ke bawah, nggak begitu. Gitu loh. Nah, ini banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sehingga sudah terframing, kitanya aja sudah terframing sebagai penyuluh agama, apalagi umatnya, gitu loh. Maka penting nanti ya, melalui pari masing-masing saya kira teman-teman yang melakukan sebuah pelatihan ya sederhana lah saya kira ya untuk apa namanya anggota penyuluhnya masing-masing. Kalau di Kota Bogor itu kan kalau kata bahasa Sundanya mah terkemod lah semuanya, terakomodir karena jaraknya dekat ya. Kalau seperti teman-teman yang di wilayah ataupun di daerah-daerah tertentu yang tadi saya sempat ngobrol dengan Mbak Fatma, dengan Mbak Meli yang memang agak jauh gitu kan. Misalkan antara kecamatan tuh bisa sampai 2 jam gitu kan, bisa Ya sampai benar, 3 jam Dong. gitu ya antar kecamatan. Ya itu bisa nanti apa dilakukan zooming misalkan gitu kan. Tapi apa masalahnya Zoom juga nggak ada sinyalnya gitu kan. Ini gue kendala gitu kan. Berarti kan bisa nanti ya sifatnya mungkin ada segmentasi misalkan segmen belah sini ya kita pembahasannya di daerah ini ya itu bisa seperti itu. Kalau di Kota Bogor jujur saja antar kecamatan cuma 20 menit gitu kan. Ya antar kecamatan 20 menit ya kan. Tetapi memang paling yang kita lawan cuma macet aja gitu kan. Jadi kalau kita kumpul itu insya Allah bisa kumpul semua. Penyuluhnya juga cuma ada sekitar ya 50 sampai 60 orang gitu kan. Dan memang betul perlu tadi satu frame ya, satu bingkai. Karena kalau ternyata kitanya juga tidak satu bingkai atau tidak satu frame, itu juga bahaya gitu loh. Misal, contoh, ya kita mengatakan A, B, C, D, ternyata kata penyuluh yang itu, oh nggak begitu Pak, ini kan juga lucu gitu buat saya. Nah penting juga nanti kantor Kementerian Agama ini memberikan tadi sebuah semacam guidance lah untuk penyuluh agama terkait isu-isu terkini, ya apa yang perlu kita harus sikapi, contoh seperti tepuk tepuk sakinah itu tuh, ya. Tepuk sakinah itu saya kira, Ya. saya jujur secara pribadi, ya, ya menganjurkan kepada seluruhnya, mewajibkan atau siapa saya gitu kan, menganjurkan kepada seluruhnya gitu ya, untuk tadi negara dibangun oleh
para influencer di luar Kementerian Agama yang saat ini mohon maaf sudah diskusikan terkait dengan tepuk Nah, sakinah itu gitu kan. Perlu tadi luruskan tepuk sakinah ini tujuannya untuk apa, kemudian juga ternyata kemanfaatannya di mana, kemudian maknanya apa gitu kan, disampaikan pas ketika apa gitu loh. Karena kalau misalkan tadi yang saya pahami dari komentar-komentar itu, mereka seolah-olah mohon maaf di framingnya ini merupakan tepuk yang wajib gitu kan. Dan kemudian yang kedua, ngapain sih tepuk tangan itu cuma buat bocil gitu kan. hmm, Terus ketiga, seolah-olah bahwa tadi tepuk tangan itu bagian daripada materi, padahal itu kan daripada materi, bukan utamanya. Dan ada juga video yang saya lihatkan, nggak tahu ini penghulu atau siang atau amil ya, yang jelas ketika itu di video itu, coba silakan untuk tepuk sakinah dulu. Itu sebelum akad loh, saya lihat video itu, gitu kan. ya ampun. Nah, berarti kan juga ada framing ke arah situ. Apakah sampai sampai begini? Apakah kalau saya tidak bisa tepuk sakinah, saya tidak jadi menikah? Kan begitu tuh, framingnya begitu. Nah, ini saya kira perlu dipahami juga oleh teman-teman bersama. Baik, ada lagi tuh yang bertanya, silakan. Ya, jadi ini Bapak, rekan-rekan Depak di seluruh Indonesia, ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Yani, Kua Kecamatan Kabanjahe, Sumut. Ini kata beliau, bagaimana sih tips menghadapi seseorang yang menganggap narasi negatif itu adalah bagian dari cara dakwah? Kemudian boleh dengan satu pertanyaan lagi, ini Bapak Muhammad Hudori. Kalau Ibu Nuriyah ini, beliau bertanya bagaimana kita harus stop normalisasi paham radikal. Terkadang awam itu merasa, ah sudahlah jangan dibesar-besarkan. Tiap orang tuh kan punya paham sendiri-sendiri, yang penting nggak mengganggu, cuek aja gitu. Kan setiap orang tuh lakum dinukum mulyadin, istilahnya seperti itu, Bapak. Bisa Bapak bagaimana menanggapi hal ini? Untuk yang pertama tadi, bagaimana tips menghadapi seseorang yang menganggap narasi negatif itu bagian dari cara berdakwah? Untuk yang kedua, bagaimana kita harus stop normalisasi paham radikal yang menganggap bahwa setiap orang itu punya paham sendiri, yang penting nggak mengganggu gitu. Ya, tanggapannya Pak narasumber, Baik, disilakan. terima kasih. Yang pertama, bagaimana tips menghadapi tadi terkait bahwa ada yang mengatakan narasi negatif itu bagian daripada cara berdakwah. Berarti kalau misalkan tadi narasi negatif ini merupakan cara berdakwah, ya sekira isinya akan ujaran kebencian, kemudian isinya akan tadi saling merendahkan. Ini banyak, mohon maaf ya, saya katakan ini banyak saat ini, gitu kan. Nah ini perlu tadi kita menyampaikan bagaimana Rasul itu menyampaikan dakwahnya, saya kira. Apakah dengan cara, ya tadi, mengejek, ya kan, menghardik, atau justru sebaliknya, Rasul itu mengajak, merangkul, itu kan. Nah, jadi kalau misalkan justru dakwahnya isinya cacian, isinya makian, bahkan sudah diklaim, dianggap bahwa narasi negatif itu merupakan bagian daripada dakwah, nah ini jadi masalah juga. Dan saya melihat, jujur, saya melihat ada beberapa pendakwah itu yang sukanya itu, ya kritiknya perintah terus, gitu kan. Dari ujung kepala sampai ke bawah itu dikritisi. Kalau sudah kehabis sisi terkait dengan kinerja. Ya. Jadi yang pertama, ya yang perlu kita tipsnya untuk menghadapi itu, sampaikan tadi, ya, bahwa ada yang namanya tadi cara berdakwah, ya. Cara berdakwah apakah tadi dengan seperti tadi, dengan menarasikan narasi negatif, atau sebaliknya, gitu loh. Kalau kita lihat, Allah mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Bil hikmah, gitu loh. Kemudian wal mau'izah, dengan mau'izah, dengan nasihat, ya kan? Nasihatnya yang baik. Nggak ada di situ isinya nasihat dan cacian. Ya kan? Makian. Enggak. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau memang udah sulit juga, masih bebal juga, apa ketika itu langsung bilang, dasar dablek, gitu kan? Koplo. Enggak juga kan?
wajadilhum billati hiya ahsan. Didebat tapi dengan cara yang santun gitu loh. Itu kan cara berdakwah. Berhikmah berarti kan dengan perilaku gitu kan. Ada yang disebut dengan tadi lisanul hal afsah min lisanil maqal, ya kan? Bahwa yang namanya tadi perilaku perbuatan kita itu akan lebih gampang diterima dibandingkan kita nasehatin sampai ribuan kali, belum tentu orang nurut dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan narasi negatif itu merupakan cara mereka berdakwah, itu jelas keliru, tidak ada dari nabinya. Bahkan ini yang saya sampaikan ini penting ini. Guru kami, Profesor Ki Haji Ali Mustafa Yaqub, Allahumma yarham, beliau ketika itu pernah mengatakan begini, dakwah itu betul amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya amar ma'ruf saja, tapi juga nahi munkar. Tapi ingat, kuncinya menurut Imam Ghazali dalam kitab Risalatul Dakwah, Manhajul Dakwah itu disebutkan di situ bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya tidak membuat kemunkaran yang baru, ya kan? Haram ini, nggak boleh, bakar, gitu kan? Hancurkan. Akhirnya datanglah kemunkaran yang baru, gitu loh. Tapi kan kalau dengan cara yang ma'ruf, gitu kan? Misal ya, misal ditegur. Kalau kalau kita tadi paham dengan hadis idza ra'ait munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu kan artinya kita tadi mengubah bukan dengan tangan kita kemudian kita lempari, bukan, tapi dengan orang yang berwenang, yang punya domain di situ. Siapa? Kepolisian, aparat gitu ya, atau misalkan Satpol PP dan sebagainya, mereka tadi yang punya wewenang di situ, laporkan kepada mereka gitu. Nah, nanti biar mereka tadi yang menegur. Kalau mereka mereka tidak bisa menegurnya, terus kita dalam artian apa namanya, adakan advokasi, audiensi gitu kan kepada aparatur negara dalam hal PP, boleh tadi misalkan kepada Polri, ya agar tadi hal-hal yang demikian itu diberantas, misalkan terkait minuman keras, perjudian dan lain sebagainya. Jadi bukan oleh tangan kita sendiri. Nah, nah itu saya kira caranya gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ketika kita berdakwah justru bukan dapat penerimaan, bukan dapat penyambutan, penyambitan yang ada dilemparin nanti sama orang, gitu kan. Setelah kita pengen disambut kan kalau dakwah itu mau tablik nih tiba-tiba orangnya udah gedek duluan gitu loh. Daripada gua ini gue sambit aja dari luar nih gitu. Nah, ini juga jadi presiden yang kurang baik nanti buat si pendakwa, dicap lah sebagai pendakwah radikal gitu karena sering apa namanya melakukan tadi narasi-narasi yang negatif. Nah, kemudian selanjutnya tadi disebutkan eh, juga pertanyaannya bagaimana tadi ya ketika tadi banyak orang yang menormalisasikan ya terkait dengan paham radikal, bahkan mengatakan udah sih masing-masing aja gitu kan, Ya, ya. amaluna amaluna wa amalukum amalukum, ya kan. Nah, ini juga bahaya gitu loh. Nah, kita harus tadi menyampaikan tadi lagi-lagi tadi fungsi kita sebagai edukator gitu kan, menyampaikan. Ini saya juga sering sampaikan juga kemarin ketika saya diskusi sama warga lah. Bener iya gitu ya, kalau bahasa Sunda itu bener nih bahwa sekarang pemerintah ini luar biasa zolim bla 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 bla. Harus kita hancurkan. Pak, kalau sudah hancur mah Pak ya, kalau sudah nanti ada yang namanya mohon maaf ya, nanti saling serang, kemudian ketika itu saling jarah, kemudian ketika itu saling apa namanya, saling pukul, bahkan sudah tadi tidak aman lagi, yang rugi bukan satu dua orang Pak, saya kira semua. Ekonomi akan lumpuh. Nah, kita tadi sampaikan apa dampak ya, dampak daripada ya radikalisme itu sendiri dan juga terorisme itu sendiri. Apa dampaknya? Ya kan? Yang tadi akan terancam kan bukan satu dua orang, bahkan orang yang tidak berdosa pun, yang tidak berkaitan pun akan kena dampaknya, gitu loh. Dan jelas pemahaman terkait dengan terorisme ini sudah beres gitu loh, itu keliru, salah gitu kan. Tidak boleh kita memberikan tadi ancaman, kemudian ketidaknyamanan atau mengganggu orang lain. Jangankan yang posisinya muslim, yang non muslim misalkan, itu saja dilindungi oleh Nabi. Kata Nabi, man adza zimmiyan faqad adzani. Gitu kan? Bahkan di dalam hadis yang lain ya disebutkan man adza zimmiyan fa ana qasmuhu.
Siapa orang yang tentunya tadi menyakiti kafir zimmi, ya, yang berada di tanggungan orang-orang muslimin, maka sungguh dia merupakan musuhku, ya. Sungguh dia menyakitiku. Dalam satu riwayat lain, sungguh dia menyakitiku. Di dalam riwayat yang lain disebutkan tadi, sungguh dia merupakan musuh, gitu kan. Nah, ini menyatakan bahwa ternyata, ya, ketika kita menyakiti yang tidak seiman pun itu sudah keliru, ya, sudah dianggap salah oleh Nabi, apalagi yang seiman, ya. Maka jelas hal-hal yang demikian saya kira tidak berlandaskan, ya. Maka caranya tadi kita tentunya harus mengedukasi masyarakat, binaan kita, ya, atau siapapun itu tetangga kita, melihat daripada dampak negatifnya, dampak buruknya. Yang pertama, kekacauan akan di mana-mana. Kedua, ekonomi akan lumpuh. Yang ketiga, yang tadi akan terlibat dan juga akan terkena dari dampak itu kita sendiri, dan kita juga nanti yang akan rugi. Seperti itu mungkin sederhananya. Nah, silakan. Ya, baik, Bapak. Intinya memang narasi ekstremisme ini tidak bisa kita normalisasi, ya Bapak Hudori dan rekan-rekan penyuluh agama seluruh Indonesia, karena ibarat api kecil yang kalau kita biarkan ini bisa membakar. Jadi penyuluh agama ini kita harus memunculkan narasi-narasi, konten-konten yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang moderat seperti itu ya. Eh, Baik, Bapak, karena kita memiliki keterbatasan waktu, kita minta kepada Bapak narasumber kita untuk menyampaikan closing. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau statement saya mungkin begini. Juga kita bermain aman karena khawatir kita dibenci oleh orang lain. Seperti misalkan tadi kita selalu berada di tengah dianggap netral, tapi netral juga bukan berarti ketika itu tidak berbuat apa-apa. Jadi berada di tengah tapi bukan berbuat istilahnya stagnan gitu. Kita juga perlu tadi melakukan sebuah gerakan-gerakan yang sifatnya positif tadi. Ya kalau memang yang dibutuhkan adalah kontra narasinya, kita lakukan itu gitu loh. Kalau yang dibutuhkan itu kontra narasi, kita butuhkan tadi. Karena tadi kontra narasi itu banyak orang yang tidak berani di antara kita, khawatir kehilangan jobnya, khawatir dibenci oleh orang lain gitu kan. Kalau memang tadi dibutuhkan seperti itu kita lakukan. Nah, yang kedua, ya, kalau memang ternyata itu dianggap bahaya melakukan kontra narasi tersebut, boleh kita menggunakan narasi alternatif yang tentunya tadi lebih netral, lebih moderat, kemudian tidak langsung menohok kepada narasi yang memang sedang beredar, baik tadi narasi intoleran, narasi ekstremis, maupun ujaran kebencian. Kemudian yang ketiga, silakan tadi samakan persepsi kita semua dengan rancang bangun yang sama, dengan tadi frekuensi yang sama. Contohnya saya ingin juga tahu kira-kira teman-teman semua mau nggak kira-kira tadi mengkonter narasi terkait dengan tepuk sakinah itu. Yuk coba bareng-bareng gitu kan. Ya kita juga bukan buzzer yang sekiranya ini, tapi juga kita juga bela harus gitu kan. Instansi tercinta ini yang menaungi kita semua, karena tentunya ini rumah kita bersama. Sejauh apa kita tadi ya bisa melawan narasi-narasi tersebut ketika di ruang-ruang digital itu. Saya kira itu saja mungkin. Terima kasih kepada seluruhnya, kepada teman-teman semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kasubdit, ya, Bina Paham Keagamaan Islam, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Depak, ya, Teh Fatma, Mbak Fatma, dan juga Bang Naif, serta Mbak Cici, dan juga teman-teman yang lain, para hadirin semua yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih. Walafu minkumullahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah webinar kita pada hari ini sangat menarik sekali dan kita mendapat pencerahan yang luar biasa dari narasumber kita yang sangat istimewa.
bahwa setelah ini kita harapkan akan ada penyuluh-penyuluh ya dari partisipan kita, ada sekitar 236 partisipan yang mengikuti webinar kita pada hari ini. Insya Allah besok nih kita harapkan Pak Hudori sudah ada 200 sekian konten narasi-narasi positif untuk memerangi narasi-narasi ekstremis yang berada di dunia maya. Saya akhiri dengan sebuah pantun ini ya. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah Cakep, sebentar membeli rambutan. Ilmu cakep. dapat, hati pun tenang. Terima kasih atas kebersamaan. Terima Cakep. kasih kepada Bapak Kasubdit, Bapak Kasubtin, serta narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Udori. Dari diskusi webinar ini, kita bisa menarik pesan penting bahwa penyuluh memiliki dalam kontra narasi ekstremisme di era digital dengan menghadirkan konten yang damai, menyejukkan, dan mencerahkan. Bapak Ibu peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan mengunduh sertifikat kegiatan kita pada malam ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Mari Bapak Ibu kita tutup acara malam ini dengan doa terbaik. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan untuk terus berkontribusi bagi negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kembalikan wabarakatuh. kepada Bapak Naif. Baik, terima kasih Mbak Meli sama Bang Muhammad Hodari. Izin bagi teman-teman yang ingin menyalakan kamera, kami akan mengabadikan. Kita di sini ada 9 slide, pesertanya 222. Izin untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide terakhir, slide 9, 1, 2, 3. Terima kasih. Sehat semua. Sampai Terima kasih ketemu di Bapak. depan minggu depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.